Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sastra semuanya. Selamat datang di Selasa Podcast. Senang literasi sastra. Selamat datang kembali ke video Selasa Podcast ya, sastra semuanya. Pada kali ini kita berkesempatan lagi ketemu nih ya dalam program apa namanya Kak Sanggar, lupa aku program sendiri kan. Gini nih memang ya. Hanyut dalam puisi. Oke, betul sekali, kita sudah masuk ke dalam hanyut dalam puisi, yang dimana pada dalam hanyut dalam puisi ini kita akan membahas banyak sekali puisi. Kita akan hanyut di dalamnya, kita akan membahas keseluruhan dari puisi-puisi tersebut gitu ya, dari unsur intrinsik dan lain-lain yang akan kita bahas tuntas di sini. Oke, jadi yang untuk tema kita pada hari ini puisinya apa nih Sanggar? Oke, jadi untuk hari ini ya sastras ya. Ayo Kak Isan di-mute dulu suaranya, jadi bergema ya. Oke sastras, jadi karena di hari ini kita ada hanyut dalam puisi dan pastinya aku, Audi, dan Isa sudah menyiapkan nih sebuah puisi karya salah satu sastrawan yang sangat terkenal di Indonesia dan kita akan hanyut di dalamnya. Jadi buat yang udah follow Instagram Selasa Podcast pasti udah tahu nih karena tadi udah di-spill nih di sana di post Instagram kita, yakni hari ini kita akan membahas puisi karya Sapardi Djoko Damono, Hujan Bulan Juni. Nah, selain kita akan membahas mengenai tadi yang sudah dikatakan Ihsan ya, tentang unsur intrinsiknya, terus juga mungkin nanti makna keseluruhan dari puisi tersebut, dan juga kita akan kenalan dulu nih sama sang penulisnya, yaitu Sapardi Djoko Damono. Tapi alangkah baiknya kita sebelum masuk ke materi, kita bacain dulu aja kali ya, Kak Audi ya. Dibacain dulu dong puisinya Kak Sanggar. Boleh, kita baca ya. Kita bacain. Jadi ini merupakan salah satu karya yang fenomenal dari Sapardi Djoko Damono, bahkan udah dibuat filmnya juga nih dengan judul yang sama, Sasas. Oke, kita mulai hanyut dalam hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Wah, keren banget. Ya ampun puisinya. Oke, jadi itu gambaran, bukan gambaran sih, lirik pelengkap ya dari puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, sebelum kita mengupas puisi Hujan Bulan Juni, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih dong, Audi sama sang penyair. Iya, penyairnya. Nah, jadi Sapardi Djoko Damono itu siapa sih, Audi? Almarhum, lebih tepatnya almarhum Sapardi Djoko Damono itu salah satu penyair nih, penyair favorit aku, mungkin juga favoritnya Sanggar dan juga Ihsan. Nah, Sapardi Djoko Damono ini lahir di kota Solo di tanggal 20 Maret. Sanggar ya? Iya, sama kayak Mas Sanggar ya. Solo 20 Maret 1940. Nah, dulu nih Kak Sanggar nih sama Kak Ihsan, menurut cerita yang Audi punya, dulu itu almarhum Pak Sapardi ini awalnya itu nggak tertarik nih sama sastra, belum tertarik, tapi pada awalnya menginjak sekolah menengah pertama, beliau baru tertarik dengan namanya sastra. Kemudian setelah itu beliau itu baru menggelutinya, ya dimulainya sejak sekolah menengah pertamanya itu. Lalu
beliau melanjutkan studinya di sastra, di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Jadi setelah beliau berkuliah di sana, beliau menimba ilmu di sana, beliau kemudian menjadi seorang dosen dan mengajar di beberapa universitas, contohnya di IKIP, Malang yang ada di cabangnya di Madiun, ada juga di Universitas Diponegoro, dan kemudian yang terakhir ini beliau menjadi dosen di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, seperti itu. Nah, selama karirnya itu beliau membuat karya-karya yang fenomenal yang sangat menurutku itu sangat dikenal oleh masyarakat banyak karena puisinya yang sederhana dan mengena gitu di hati masyarakat, dan juga puisinya itu mudah untuk diterima masyarakat karena bahasa-bahasanya yang langsung dapat diterima baik oleh masyarakat. Benar banget. Nah, mungkin Oh iya, stres pasti nih. Iya. Lanjut Kak Sanggar, lanjut. Gimana? Oke. Ini salah satu pasti penasaran kenapa harusnya kita unggah video ini tuh di hari Selasa kemarin ya. Nah, Iya. berhubung di hari ini bertepatan dengan tanggal Hari Puisi Nasional, iya, oleh karena itu 28 kita April. unggahnya di hari Rabu ini di tanggal 28 April 2021. Selamat Hari Puisi Nasional, Sastras. Dan ini kenapa kita memilih puisi ini yang akan kita jadikan bahan di dalam podcast ini, karena kita bertiga suka ya sama puisi ini ya. Gitu, Sastras. Mungkin karena kita udah kenalan sama penyairnya, sama penulis Hujan Bulan Juni ini, langsung deh kita kulik nih, yang pasti penasaran, sebenarnya puisi ini tuh tentang apa sih gitu. Nah, jadi Sastras nih ya, atau mungkin dimulai dari Kak Ihsan dulu kali. Dari aku ya. Kasian kalau di mute terus. It's okay. Iya. Oke, kalau dimulai dari aku sendiri yang aku bisa lihat gitu ya, mungkin ini dari pandanganku sendiri aja deh. Sebagai penikmat puisi, penikmat sastra gitu ya. Hujan Bulan Juni ini adalah sebuah puisi, sebuah sastra karya di mana seorang penyairnya itu ingin mengungkapkan sesuatu perasaan yang entah bagaimana perasaan itu sudah menggebu-gebu ya. Cuma dia merasakan bahwa memang harusnya seyogianya dirinya itu bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dan sabar dalam mengambil keputusan, di mana bahwa kebijaksanaan dan kesabaran itu adalah kunci utama gitu ya dari sebuah hasil yang mungkin diharapkan gitu. Di mana puisi ini menurutku adalah perasaan kangen gitu ya, perasaan rindu kepada seorang pujaan hatinya gitu ya kira-kira ya. Dimana sang penyair ini mau mengungkapkan semua rasa kangennya, rasa rindunya kepada pujaan hatinya, namun mungkin terhalang dengan jarak dan waktu atau dengan hal-hal lain yang dimana dia harus justru harus mengemukakan atau mendahulukan kesabarannya dan kebijaksanaannya dia. Mungkin seperti itu Kak Sanggar kalau menurutku. Mungkin Kak Sanggar punya yang lebih deep gitu ya pembahasannya kali, atau Kak Audi, monggo silakan. Oke, kalau dari aku sih analisis makna dari puisi Hujan Bulan Juni ini, pada puisi ini nih ya, Sastras ya, terdapat pemilihan kata yang sangat mendominasi nih. Apa? Audi sama Ihsan tahu nggak kata apa? Jelas kata hujan nggak sih? Bener banget. Iya, Sastras. Jadi di puisi ini ada kata hujan yang sangat mendominasi ya. Jadi kita tahu hujan itu kan sebuah peristiwa alam yang biasa terjadi pada musim penghujan dong pastinya. Dan musim penghujan itu kan berlangsung dari bulan Oktober hingga April. Nah, dengan begitu pada bulan Juni berarti kan udah masuk ke musim kemarau ya, Sastrasnya, dan mungkin sangat jarang atau bisa dibilang tidak mungkin apabila terjadi hujan gitu. Nah, di sini nih poin pentingnya. Namun dalam puisi tersebut makna kata hujan ini tidak serta-merta diartikan sebagai hujan yang air atau tetesan air dari langit, itu bukan. Jadi adanya bulan Juni yang
merupakan musim kemarau ya tadi ya, menandakan bahwa kata hujan pada puisi tersebut sebuah penantian nih sastras. Gitu. Jadi di mana pada bulan Juni tidak mungkin terjadinya hujan. Jadi kita istilahnya gini, kita menanti, kita saat ini sedang di bulan Juni dan ingin sekali nih datangnya hujan dan itu tidak mungkin, makanya disebut dengan penantian gitu. Nah, jadi Nah, bener banget. Sapardi dalam puisi tersebut menggunakan kata hujan itu sebagai isyarat cinta ya sastrasnya yang terpendam dan hendak disampaikan, namun karena mungkin beberapa alasan ya, cinta tersebut pada akhirnya hanya dipendam saja. Oleh karena itu tadi bisa dibilang sebuah kerinduan, sebuah penantian ya karena seperti tadi gitu. Untuk analisis maknanya ya. Mungkin Kaudi Iya. ada yang unsur intrinsiknya nih mungkin. Kita Iya, bahas satu bener banget. persatu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Isa dan juga Kak Sanggar mulai dari apa sih maknanya dari puisi ini, lalu kata-kata yang identik yaitu tentang hujan. Jadi puisi ini tuh dapat disimpulkan puisi yang menggambarkan tentang kerinduan seseorang terhadap seseorang yang dia cintai gitu ya Kak Sanggar ya, mulai dari Betul banget. rasa yang ingin disampaikan, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk dipendam saja karena tadi sudah Aduh dijelaskan Kak sakit ya. Ihsan, sudah dijelaskan Kak Ihsan kan untuk mengambil sebuah keputusan itu harus dengan bijak, dengan Bijak, arif dengan dan juga arif. dan itu kan juga disampaikan di dalam bait-bait puisinya, disampaikan juga kata bijak, arif dan juga tabah. Nah, di sini kita juga bisa dapat menarik kesimpulan di mana puisi ini tuh juga mengandung sebuah amanat gitu ya, pesan atau amanat. Jadi almarhum Pak Sapardi ini ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa ya tadi jika kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita juga harus mengambilnya dengan cara yang bijak, arif, dan kita harus tabah untuk menghadapi sesuatu yang kita alami seperti itu. Mungkin ada tambahan lain? Oke, lanjut nih kita kemana sekarang? Bagusnya nih sastra kalau mungkin di sekolah lagi ada tugas nih buat untuknya kita ke gaya bahasa aja kali ya. Kak Isan mau menyampaikan nggak gaya bahasa yang Boleh terdapat nih, dalam boleh puisi? nih. Silahkan, boleh, silahkan. Nah, kalau untuk gaya bahasa sendiri ya kita sama-sama tahu di mana Sapardi ini adalah seorang yang kita bisa anggap seniman simple mungkin ya, Kak Sanggar Kaudi ya. Sederhana gitu. Itu dia, sederhana dan simple. Di mana kita bisa tahu dari pengambilan atau pemilihan kata atau diksinya yang dia pakai di karya-karya sastranya atau puisi-puisinya itu sangat-sangat bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Atau mungkin kita bisa pakai juga biasa pakai di kehidupan sehari-hari dengan ngobrol sama teman atau ngobrol sama orang tua itu tuh dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Nah, bukan terkhusus, istilahnya kalau dalam puisi ini gaya bahasanya itu merupakan sebuah perumpamaan yang ada ya dalam puisinya si Sapardi ini yang Hujan Bulan Juni ini. Yang terdapat di situ ada dua majas itu. Yang pertama majas personifikasi, repetisi dan majas personifikasi dan repetisi seperti itu ya. Untuk majas personifikasi ini terlihat pada perumpamaan dari benda mati tersebut yang tadi saya mungkin buat gambarannya gitu ya sama Kak Sanggar tadi, yaitu benda matinya adalah hujan yang digambarkan seolah-olah seperti manusia. Dan untuk yang repetisi dibagi menjadi dua, yaitu repetisi penuh dan pengulangan penuh. Nah, untuk repetisi penuh terdapat pada baris dari hujan bulan Juni, ya, itu yang diulang sampai 3 kali itu, sastras ya, di dalam puisi tersebut. Gitu. Nah, ya kemudian itu dapat ditemukan di bait-bait yang lain tadi ya, kita bisa lihat di puisinya. Nah, untuk sementara repetisi pengulangan sebagian itu terdapat pada baris, yaitu pada adakah yang lebih, kalimatnya itu. Mungkin seperti itu Kak Sanggar yang bisa kita ambil dari puisinya. Ada lagi yang mau nambahkan? Sebenarnya, karena puisi ini dibilang cukup simpel juga ya, tidak menggunakan gaya bahasa yang banyak dan juga pemilihan diksinya itu bisa mudah dimengerti. Oleh sebab itu,
mengapa Sapardi Djoko Damono ini bisa sangat melekat di hati kaum milenial sekarang. Iya, Seperti betul sekali. contohnya, Betul banget. sebelum Joko mohon maaf ya, Sapardi Djoko Sapardi. Damono, Mm-mm. sebelum beliau meninggal, itu kan pernah juga berkolaborasi dengan penulis novel yang terkenal juga di kalangan milenial, yaitu Iya. ada Rintik Seduh. Karena Sana. memang di sana. Rintik Seduh ini kan juga novel-novelnya tuh kebanyakan romance yang sangat mudah dicerna, sangat diminati lah oleh masyarakat umum, khususnya kaum-kaum milenial seperti kita gitu. Betul banget nih Kak Sanggar nih, betul banget. Yang dimana mungkin ya kalimat-kalimat simpel aja, mungkin milenial zaman sekarang gitu ya, mungkin diksinya tuh sangat sedikit gitu, perbendaharaan katanya, vocabulary-nya itu sangat sedikit, tapi dengan kalimat-kalimat simpel itu justru bisa jadi hal yang bermakna dalam atau di. Mungkin seperti itu. Iya, benar banget. Dan juga kalau kalimat-kalimat yang simple itu kan bisa untuk memudahkan membacanya gitu, memudahkan Iya, untuk betul. melihatnya. Jadi langsung bisa Betul. diterima dengan baik dan bisa juga puisi ini menjadi salah satu media untuk kita semua mengenal tentang sastra dan juga belajar untuk mencintai sastra seperti itu, dan juga kita bisa dari sini untuk berliterasi dengan sastra kayak gitu. Nah, di sini salah satu unsur intrinsiknya yang terakhir ada nih Kak Sandra dari segi tipografi, yaitu terdiri dari 3 bait, di mana masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Nah, jadi puisinya itu cukup, tadi sudah dibilang dari awal sampai akhir bahwa cukup simpel dan sederhana karena hanya terdiri dari 3 bait, dan masing-masing baitnya itu hanya 4 baris seperti itu. Kak Sangga dan Kak Isan. Oke, keren banget. Karena memang puisi ini cukup dikenal ya sama masyarakat ya, cukup terkenal sampai-sampai dijadikan film gitu. Itu pemainnya itu ada Adipati Dolken dan juga Velove ya, Velove. Iya, betul. Benar Veksya. banget. Dan itu juga udah tahun 2017 ya kalau nggak salah ya. Betul sekali. Dan mungkin nih yang Sastras yang udah nonton mungkin atau yang belum nonton bisa kita jadiin rekomendasi di nanti podcast kita di hari Jumat ya. Iya, bisa bahas kita mengenai mengkulik film novel dan film. film Oh iya Kak Hujan Sanggar, Bulan Kak Juni. Audi, fun fact juga nih, Hujan Bulan Juni nggak cuma jadi film loh. Mereka untuk puisi tersebut sudah dijadikan salah satu ini juga musikalisasi gitu ya, oleh Wah, mahasiswanya Pak Sapardi ini, yaitu Mas Ari dan Mbak Reda gitu. Jadi mungkin Oke, Pak, mungkin bisa juga sih kita nanti bikin musikalisasi Bisa dari karya banget. Ya, Sapardi bisa banget Djoko next Damono time ya. ya. Bisa banget. Kita bikin tiba-tiba upload musikalisasi puisi. Wah, sastra semuanya terkejut nih pasti ya. Iya. Oke, ini kalau gitu Sastras kayaknya udah cukup ya pembahasan Cukup kita banget. di Hanyut Dalam Puisi hari ini mengenai tokoh Sapardi Djoko Damono dengan puisinya Hujan Bulan Juni. Semoga bermanfaat ya Sastras ya, kita bisa menambah wawasan kita di dunia sastra dengan salah satu karya sastra yakni puisi ini. Oke, nah untuk sastra semuanya ya, terima kasih nih untuk thank you for watching this video gitu ya. Nanti kalau misalkan sastra pengen nanya-nanya mengenai emang Sapardi itu siapa sih, mau lebih dalam gitu, mungkin kita bisa bahas, mungkin kita bisa undang, waduh keren banget ngundang ya. Maksudnya ngundang dari sanak saudaranya gitu ya, mengenai siapa sih Sapardi ini sebenarnya, itu bisa aja di misalkan Boleh banget, teman-teman langsung aja sastra. tulis di kolom komentar. Betul, Dan betul juga sekali. mungkin kalau sastras kebanyakan yang udah menonton video ini ternyata udah lihat filmnya Hujan Bulan Juni, bisa request nih kita bahas tentang apa buat hari Jumat yang Iya, mungkin nanti betul. bisa kita bahas bareng-bareng ya. Betul. Gitu. Dan terima kasih sekali lagi sastras, jangan lupa like, Komen, dan juga subscribe. dan serta jangan lupa share ke juga teman-teman dibagikan kalian. ke teman-teman yang lain. Tentu saja.
Terima kasih. Oh iya, dan satu lagi, jangan lupa juga follow Instagram kami di @selasapodcast ya. Ya mungkin Jangan lupa, teman-teman jangan lupa. sastra sih yang ada lah pasti yang mager-mager buat nyari di Instagram. Tinggal klik nih, nanti kita kasih linknya di deskripsi di bawah. Tinggal klik aja, itu Instagramnya ada di situ. Nanti tinggal di follow untuk more information ya lah ya. Kita akan bahas apa nih selanjutnya, itu bisa kita apa namanya di stay tune lah teman-teman sastra di situ Betul semua. banget. Nanti notifikasinya dinyalain aja di Instagram. Betul. Instagram sama YouTube-nya juga dinyalain ya. YouTube-nya juga ya, loncengnya dinyalain. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semua sastra yang sudah menonton. Kita ingatkan kembali untuk jangan malas membaca gitu ya, karena membaca adalah salah satu sumber ilmu kita semua. Mungkin seperti itu. Thank you for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selasa Podcast. Senang. Literasi sastra. Dadah. Thank you. Goodbye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.